Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penerapan GAP Sawo Sukatali ST1, salah satu poin dari 11 kegiatan adalah pemangkasan. Pemangkasan terdiri dari dua tujuan. Pertama, pemangkasan bentuk yang intinya adalah supaya tajuk pohon atau tajuk daun sesuai dengan yang dimaksud. Yang satu, yang kedua adalah pemangkasan untuk pengendalian OPT, yaitu di mana ranting-ranting yang sudah kering seperti ini bisa dipangkas dari sini supaya OPT yang menyerang kepada batang ini tidak menjalar ke bagian yang lain. Nah, untuk itu mari kita praktek dalam pemangkasan bentuk. Pemangkasan bentuk yang pertama adalah dahan-dahan yang atau ranting di bagian bawah seperti ini. Maksudnya supaya dalam melakukan penyiangan atau sanitasi lingkungan sekitar tanaman sawo ini kita merasa nyaman. Itu supaya misalkan dalam pekerjaan seperti ini kita melakukan pembabadan, ini punggung kita tidak tersentuh oleh daun, karena di daun ini biasanya ada ulat ataupun juga semut yang mengganggu kepada aktivitas kita. Untuk itu marilah kita mencoba pemangkasan bentuk. Pertama, perhatikan ranting kurang lebih dari ujung daun sampai ke sini maksimal 1 meter atau minimal 70 cm. Setelah itu kita juga perhatikan daun sebelum dicangkok adalah daunnya harus seperti ini. Pada umumnya daun ini sudah atau sedang kondisi tua, belum seperti ini. Kalau kondisi daun pada umumnya sudah seperti ini, maka pohon sawo ini sedang tidak birahi. Nah, kalau seperti ini pada umumnya, maka kondisi ini sedang keadaan birahi pada tanaman sawo. Marilah kita lihat. Mudah mengkerupat. Sebaiknya dalam pelaksanaan ini menggunakan pisau cangkok yang dirancang khusus supaya mempermudah dalam kegiatan untuk mencangkok. Tapi andai kata kita dalam keadaan situasi darurat, pisau dapur pun bisa dipergunakan seperti ini, asal memang keadaan steril. Kemudian kita buka. Nah, bisa kita lihat, Pak. Oh iya. Pas. Ini juga agak rapat sedikit karena ini udah ada tunas ini. Ini bisa kita lihat. Ininya ada sebagian sedikit, kemudian kita kerik. Ada beberapa kambium. Ini dikerik ke bagian bawah. Seperti ini. Nah, setelah ini kita diamkan dulu 1 minggu atau 2 minggu. Kenapa didiamkan? Supaya kalau misalkan ada sebagian kambium yang masih menyatu, nanti akan kelihatan berwarna coklat. Nah, setelah ini kan kita tinggal persiapkan tanah untuk media. Nah, tanah diusahakan pertama tanah lempung yang tidak bercampur oral atau kerikil, supaya memudahkan kita dalam pengerjaan. Dalam tanah itu kita campurkan juga bahan organik atau pupuk organik berupa jerami yang sudah busuk atau sudah berbentuk seperti tanah. Maksudnya untuk perangsang pertumbuhan pada tanaman sawo ini. Marilah kita buat plastik. Tadi tunggu motong. Ayo nyoba dipotong dulu. Pertama-tama kita lihat ini bagian plastik. Plastik apapun bisa dipergunakan asal memang dalam keadaan baik. Ini kita buat ukuran kurang lebih 20 cm. Kita potong apa?
kita potong ini parah Mbak. Nah, kita potong seperti ini, kemudian kita belah lagi. Ini untuk pemanfaatan, karena mungkin kalau banyak ini modalnya juga cukup banyak gitu, jadi kita harus menghemat bahan. Nah, seperti ini. Plastiknya seperti ini, tapi kita harus yakin bahwa pertama plastik ini bersih dari racun atau kimia apapun. Yang kedua, plastik ini harus kita jamin bahwa tidak ada bocor. Apa? Misalkan kondisi bocor seperti ini, Pak, karena ini ketika dibungkus, tanah sudah dibungkus, maka cairan akan keluar. Jadi kelembaban tanah di dalam plastik, di dalam cangkokan sebagai media, ini 1 minggu pun akan kering. Nah, kalau tanahnya kering, biasanya pertumbuhan akar dari sebelah sini akan sulit untuk menembus atau perakaran ke bagian tanah tadi. Nah, sehingga ini 75% tidak akan tumbuh. Jadi usahakan untuk mengecek ini, misalkan dalam kurun waktu 1 bulan, kita periksa, tinggal kita pijit si bagian cangkok. Kalau masih lembek, berarti itu masih stabil dan masih kemungkinan tumbuh. Tapi kalau kita pegang udah keras sekali, itu ya 90% tidak mungkin tumbuh. Bahkan sebisa mungkin dibongkar, diganti lagi. Itu biasanya plastiknya seperti ini, ada bolong, jadi cairannya keluar gitu. Enggak, tangan Pak. Tangan Pak, Ada sana? video itu. Sana? Ya. Coba kita perhatikan. Nih, pilihnya Pak. Ini dibuat bagian-bagian kecil. Pertama Pak, ini ada 2 cara dalam mencangkok. Cara yang pertama, kita mengikatnya di bagian sini seperti ini, Nah, kemudian tali jangan disimpan di sini, bagian tali. Jadi maksudnya ketika kita mengikat, tali ini jangan disimpan di sini, tapi harus di bagian ini. Nah, kenapa harus di bagian ini? Karena biasanya ketika kita bikin sayap di sini akan keluar tunas. Nah, kalau di sini nanti tunas keluar masuk ke dalam bagian tanah. Nah, sehingga yang kita perkirakan itu akar ternyata tunas, Pak. Nah, sehingga ini sebaiknya kita lakukan pembungkusan di bagian ini. Mana Pak? Nah, ini tanah cukup sebesar ini untuk 1 media. Kita pasang begini. Nah, seperti ini. Setelah ini kita bisa membungkusnya yang seperti tadi, atau yang kedua kita bisa persiapkan dulu ini plastik. Biasanya kita persiapkan dulu plastik dari arah sini seperti ini Pak, kita ikat di bagian tadi, itu di ujung, iya, ujung sayatan. di ujung sayatan seperti ini. Kemudian kita simpan tanahnya seperti ini. Ini tanah yang sudah diberi campuran dengan bahan yang tadi. Kemudian kita tarik.